Bapa di dalam surga, Engkaulah pemilik kehidupan kami, yang selalu mendatangkan sukacita dan kesejahteraan ketika kami menapaki hari demi hari yang adalah anugerah pemberian dari Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan Allah, inilah kami segenap jemaat-Mu, jemaat ini dengan jiwa yang dapat di dalam persekutuan ibadah minggu yang terakhir di bulan Februari ini, untuk rindu mau memuji, memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Karena inilah sebagai kewajiban kehidupan kami yang adalah anak-anak Tuhan yang selalu Engkau kasihi dan sayangi. Maka oleh karena dan pada itu ya Tuhan, dengan penuh sukacita Tuhan, kami akan memulai persekutuan ibadah Islam ini. Dan kiranya itu mulai dapat berkenan Engkau Tuhan Allah hadir dalam persekutuan ini, dan dalam Tuhan sajalah yang dipuji dan dimuliakan. Oleh sebab itu kami buka persekutuan ibadah kami hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Lalu kita membaca Alkitab sehubungan dengan tema ibadah dan pertanyaan. Marilah kita memeriksa kehidupan kita dengan bertitik tolak dari firman Tuhan dalam Alkitab. Yesus berfirman, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akalmu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bagaimana sikap kita terhadap Tuhan Allah kita? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia dan segala perbuatannya? Dan bagaimana sikap kita terhadap sesama manusia? Apakah kita benar-benar mengasihi sesama kita? Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan menanggung dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, yang kami muliakan dan agungkan nama-Mu, karena kami selalu yang tak terkatakan betapa Engkau yang telah menuntut perjalanan kehidupan kami di tengah-tengah berbagai sumber duka kehidupan. Engkau telah memberi waktu dan kesempatan untuk kami menikmati karya selamat. Maka inilah kami yang Tuhan Allah, yang datang dalam kesadaran untuk mengakui atas setiap perbuatan, atas setiap ucapan pikiran kami yang tidak berkenan kepada-Nya. Kami tahu bahwa firman telah memberi petunjuk, tetapi kami sering lebih memilih apa yang menjadi kemauan dan keinginan kami, bukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Karena itu ya Tuhan, kami berdosa. Kami mengakui semuanya kepada-Mu. Ampunilah, kasihanilah kami, baharilah kehidupan kami. Iya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Amin. Tuhan ialah Allah yang sudi mengampuni, pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Oleh karena itu, marilah kita menghinakan. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Damai di hati. Damai di hati.
Orang boleh berada di hari Minggu terakhir pada bulan Februari ini. Dan biarlah telah tetap terus berpengharapan kepada Tuhan sebagai sumber segala sesuatu dalam kehidupan kita. Dan juga bahwa sebagai gereja, orang boleh dapat bertumbuh oleh karena pekerjaan kuasa Roh Kudus yang terus memakai orang-orang percaya dengan berbagai karunia dalam melakukan pekerjaan pelayanan. Sehingga di saat ini orang boleh ada dalam hidup bersekutu, bersaksi, dan melayani. Dan juga kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja dan Tuhan dunia, bahwa orang semua diberikan kemampuan, bahwa orang semua diberkati untuk boleh dapat melayani. Sebab dalam pekerjaan melayani bukan hanya sekedar tanggung jawab sebagai pelayan khusus yang ada di dekat tangan dan kiri, tetapi dalam pekerjaan melayani adalah tugas bersama. Dan bagaimana ketika mau memelihara iman kepercayaan, tentu ini harus diperhatikan daripada generasi ke generasi. Dan inilah yang kita saksikan ketika telah membaca bagian firman Tuhan di dalam kitab 2 Timotius pasalnya yang keempat ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8, bahwa ketika mau melihat kitab 2 Timotius ini dapat dikatakan sebuah kitab yang berisi sebagai surat pengembalakan, yang artinya bahwa surat pastoral atau berisi sebagai nasihat-nasihat daripada Rasul Paulus kepada Timotius. Sehingga ketika Rasul Paulus yang menuliskan surat ini kepada Timotius, dia sedang berada di dalam sebuah penjara, dalam sebuah keadaan yang tidak menyenangkan, tetapi pun masih tetap memperhatikan terhadap saudaranya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih untuk setiap kebenaran firman-Mu. Kami menyadari tidak mudah Tuhan untuk dapat menyampaikan ini, karena di tengah dunia saat ini kami diperhadapkan dengan berbagai hal. Tetapi satu yang pasti, kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Maka terima kasih karena Engkau menjamin hidup kami untuk memiliki kepastian keselamatan. Bahkan Engkau menjamin kami punya mahkota kehidupan jikalau kami setia sampai pada akhir. Biarlah tugas ini tetap kami miliki ketika kami dipercayakan melayani. Kami harus membawa pemberitahuan kebenaran untuk mengenal Kristus Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidup. Engkau Tuhan menolong kami jemaat, sehingga ketika kami menghadapi tantangan pergumulan, kami tetap mengandalkan Tuhan. Terima kasih untuk pelajaran bersama dari kitab 2 Timotius pasalnya yang keempat ini. Ajar kami menjadi Timotius masa kini. Tidak mudah, tapi kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Saudara-saudara, perhatikanlah nasihat firman Tuhan yang berikut di dalam Roma pasal yang ke-16 ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, yang menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu, hindari